pagi, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk mendalami sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 10. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang seperti anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terbesar dan terkecil menjadi topik yang secara khusus menjadi bahan permenungan kita hari ini. Dua hal yang sangat bertolak belakang yang juga disandingkan oleh Yesus untuk menuju kerajaan surga. Karena orang terbesar, orang nomor satu, orang yang disegani, menjadi orang yang dihormati, atau istilah sekarang menjadi kaki tangan, sering diperebutkan oleh banyak orang. Tetapi sangat mengejutkan, di saat kita manusia sibuk dengan hal-hal yang terbesar di dunia ini, justru Yesus meminta kita untuk menjadi seperti anak kecil. Hal ini tentulah sangat bertolak belakang dengan kehendak manusia. Yesus mengharapkan kita untuk menjadi seperti anak kecil, tentu karena ada hal-hal istimewa dalam diri anak kecil yang mestinya kita miliki sebagai manusia, secara khusus sebagai pengikut Kristus. Kira-kira pribadi anak kecil yang seperti apa yang layak kita teladani sebagai pengikut Kristus? Yaitu pribadi anak kecil yang begitu tergantung kepada orang-orang yang dipercayainya dan yang mencintainya. Dan kita yang percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus diharapkan mampu menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sikap kedua dari anak kecil adalah pemaaf. Anak kecil begitu gampang dan begitu mudah memaafkan dan melupakan kesalahan dari temannya. Dan kita sebagai orang dewasa diharapkan mampu memaafkan dan mengampuni setiap saudara-saudari kita yang mungkin berselisih dengan kita. Dan satu hal yang begitu menonjol dari sikap anak kecil adalah jujur. Anak kecil begitu mudah mengungkapkan secara nyata apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, dan apa yang dilakukannya. Maka kita yang secara khusus bernaung dalam semangat Santo Dominikus, sang pewarta kebenaran, Veritas tidak hanya sebatas semboyan kita, logo menarik, atau istilah yang terus kita kumandangkan, tetapi sungguh menjadi milik kita dan bahkan menjadi jati diri kita masing-masing. Maka para suster,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup seturut kehendak Tuhan, yaitu menjadi seperti anak kecil. Karena hanya menjadi seperti anak kecillah baru kita sampai ke kerajaan surga. Sekarang marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebenaran, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu hari ini yang menyadarkan kami akan realitas diri kami yang cenderung sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami agar kami mampu menjadi seperti anak kecil yang berpengharapan kepada-Mu dan setia mewartakan kebenaran dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan Injil pada hari ini. Terima kasih. Salam Veritas.